Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Togu. Pada video kali ini, saya ingin sharing 4 tips basic agar customermu mau balik lagi ke kafemu. Oke. Dari pengalaman saya ya membangun JPW Cafe ya, dan sekarang sudah bertransformasi ya menjadi JPW Cafe and Garden karena ada bagian garden di bagian belakangnya. Nah, itu selama saya membangun cafe itu dari 2018 Desember ya, berarti kita hitung aja dari 2019 ya, Januari 2019, karena waktu itu saya awal opening cafe itu di 22 Desember lah, 20 Desember 2018 ya. Itu sampai dengan sekarang ada beberapa hal yang penting, yang urgent ya, yang menurut saya itu wajib teman-teman yang baru membuka kafe ini wajib tahu. Ya, prioritas apa aja sih yang bikin customer kita itu happy dan mau balik lagi ke kafe kita. Tips yang pertama adalah speed delivery. Speed delivery maksudnya adalah seberapa cepat menu yang diorder oleh customer nyampe ke mejanya mereka. Nah, di sini Sobat JPW bisa set up target ya, target speed delivery terlama. Itu sebenarnya Sobat JPW ini mau bikin menu terlama itu keluarnya paling lama berapa menit nih? Menurut pengalaman saya, ya idealnya adalah ketika kondisi lagi crowd, kondisi lagi rame, ya menu terlama itu untuk keluar ke meja customer itu paling lama itu idealnya adalah 15 sampai 20 menit. Walaupun prakteknya kadang-kadang itu cukup sulit ya kalau kita benar-benar lagi full table atau customer datang ke cafe itu berbarengan. Biasanya speed 15 sampai 20 menit itu bisa tercover jika customer itu rame tapi datangnya tidak berbarengan. Datang lagi satu, datang lagi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, nanti yang ini keluar, datang lagi yang baru. Jadi speednya tuh flow-nya enak begitu tuh biasanya bisa tuh. Ya, tapi kalau datangnya misalkan langsung 30 orang, 40 orang barengan dadakan, nah itu biasanya agak susah untuk men-set up waktu 15 sampai 20 menit tersebut. Tapi itu adalah PR buat kita, buat pemilik kafe, ya gimana caranya mau datang barengan kek, mau flow-nya satu persatu datangnya kek, itu tetap paling lama itu adalah 15 sampai 20 menit. Idealnya untuk waktu yang paling ideal dari customer itu order menu sampai datang ke meja itu adalah 5 menit. Ya, 5 menit itu adalah waktu paling ideal. 5 sampai 10 menit itu udah waktu paling ideal. Ya, customer order sekarang 5 menit kemudian menunya datang. Ya, itu adalah target speed ya yang Sobat JPW harus bisa penuhi. Ya, sebenarnya itu pun di saya pribadi pun, di JPW pun terkadang kalau kita crowdnya benar-benar full, kapasitas kita 200 kursi misalnya, itu full datang berbarengan pas weekend gitu ya, itu kadang-kadang itu memang susah juga terpenuhi kalau mereka datangnya berbarengan. Kalau datangnya flow-nya satu persatu ya, itu masih bisa kita penuhi di target 15 sampai 20 menit itu. Faktor apa saja yang mempengaruhi speed delivery menu? Ya, faktor yang pertama adalah fasilitas dari kitchen dan barnya. Fasilitasnya sudah memadai atau belum? Kompornya, peralatan penggorengannya, ya freezer, semuanya chiller dan lain-lain itu udah memadai atau belum? Tempat platingnya, ya setelah peralatannya memadai, SDM-nya sudah memadai atau belum? Jumlahnya udah memadai atau belum? Ya, usahakan di setiap divisi menu, di setiap kategori menu itu ada petugasnya sendiri yang mengerjakan biar tidak serabutan. Ya, ada helper yang khusus buat plating, ada cook yang khusus buat masak, ada cook lagi yang khusus buat ngegoreng, ada cook lagi yang khusus buat defrost, ngeluarin makanan, untuk nyiapin motong-motong ini itu dan lain-lain. Itu kalau bisa petugasnya masing-masing ada khusus. Saya sendiri untuk mendapatkan rumusan speed delivery yang ideal itu saya sendiri butuh bertahun-tahun. Ya, butuh lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan rumusan yang ideal. Walaupun sampai sekarang pun masih belum sempurna dan masih terus saya evaluasi, saya upgrade agar speed sesuai target itu bisa tercapai baik kondisi crowd full yang berbarengan maupun yang kondisi normal. Jadi yang paling penting, yang pertama sekali Sobat JPW ketika buka kafe atau resto, yang harus difokuskan adalah gimana caranya supaya menu yang diorder customer itu bisa keluar cepat. Fokus dulu ke situ. Oke, setelah fokus ini Sobat JPW sudah ketemu rumusannya, sudah tahu caranya, kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah rasa dan konsistensi menu.
Kenapa rasa dan konsistensi ini saya taruh di nomor 2? Kenapa bukan di nomor 1? Rasa dulu baru speed dulu. Karena pada faktanya yang saya alami sendiri, customer itu lebih happy menunya keluar duluan. Rasa biasa aja sih nggak masalah. Yang penting menunya tuh keluar cepet. Ya, sekarang coba Sobat JPW renungkan aja. Sobat JPW datang ke resto, menunya enak banget, tapi keluarnya 1 jam. Sebel nggak? Yang enak pasti jadi nggak enak, jadi kesel, jadi marah. Tapi Sobat JPW datang ke resto, menunya biasa-biasa aja, ya layak lah buat dimakan, standar resto, nggak enak banget juga enggak, tapi juga standar tetap layak ya. Tapi datangnya cepat, Sobat JPW pesan 5 menit keluar, 10 menit keluar, happy nggak? Pasti lebih happy. Jadi setelah speed delivery bisa kita akomodir, kita tahu caranya seperti apa, kita fokus ke rasa dan konsistensi menu. Ini juga hal yang cukup sulit ya. Bikin menu yang enak itu, kadang-kadang kesulitannya itu adalah ketika menurut kita enak, ternyata tempat lain juga membuat menu serupa yang rasanya enak. Jadi enaknya kita ini sudah tidak unik lagi. Akhirnya kita harus upgrade lagi, harus evaluasi lagi. Biar rasanya enak ini tetap berbeda dengan tempat lainnya dengan menu yang serupa. Setelah kita kejar rasa enak, ya, yang sulitnya lagi adalah menjaga konsistensi. Ya, kadang-kadang orang kitchen ini maupun orang bar, kadang-kadang mereka itu kalau moodnya lagi nggak bagus, masakannya rasanya agak kurang. Ya, even itu kita sudah pakai resep takaran yang sesuai, ya, itu tetap aja. Ya, keahlian si cook ataupun si barista itu sangat penting. Tugas kita sebagai owner ya untuk menjaga rasa ya dan konsistensi menu itu ya paling mudah adalah kalian setiap kali datang ke resto atau cafe kalian order aja menu random. Nah, dari order menu random ini kalian itu tujuannya adalah test food. Ya, test food kira-kira rasanya ini sudah sesuai SOP atau belum. Kalau nanti ada yang kurang ya kalian bisa tegur anak kitchen atau anak bar, ini rasanya nggak sesuai, Kak, salahnya di mana, dievaluasi lagi. Sampai didapatkan rasa yang enak dan konsisten. Ingat ya, untuk mendapatkan rasa yang enak dan konsisten itu adalah proses. Kalian jangan putus asa ketika menu kalian dikomplain sama customer rasanya tidak enak. Kalian jangan minder, kalian jangan ngedown kalau yang komplain masakannya kalian itu nggak enak, lama, ya rasanya begini, rasanya nggak usah minder, nggak usah ngedown, itu proses. Mendapatkan menu yang enak dan konsisten, mendapatkan speed delivery yang cepat, ya itu butuh proses, butuh belajar, butuh evaluasi. Ya, jadi jangan pernah nyerah untuk mendapatkan 2 hal tersebut. Tips yang ketiga adalah greeting. Greeting itu apa sih? Greeting itu adalah sambutan. Sambutan pertama kali ketika customer masuk ke cafe kita. Maksudnya seperti apa? Ketika customer masuk, kita greetingnya seperti apa? Paling tidak, selamat datang Kak, selamat datang di JPW Cafe and Garden. Ayo silakan Kak, mau duduk di mana? Kakak berapa orang? Oh, 2 orang, kalian arahin ke meja sini. Oh, kalian 4 orang. Oh, 4 orang berarti diarahin ke meja yang buat 4 orang. Oh, rame-rame. Oh, berarti kita susun dulu, kita arahin, kita pandu customernya sampai duduk, sampai dia order. Ketika dia duduk, kita ajarin cara ordernya. Ya, cara ordernya kalau di JP kan pakai scan barcode ya, untuk menu ya. Kita ajarin barcode, cara ordernya seperti ini Kak, gitu. Jadi, kakak bisa langsung scan barcode, pilih menunya. Setelah itu, di oke, kakak langsung bayar ke kasir. Itu untuk scan barcode. Misalkan kalian masih manual, ya udah berarti kalian kasih buku menu, kalian tunggu, kalian tanya mau ordernya apa aja, kasih tahu menu rekomendasinya apa aja. Intinya kalian memastikan bahwa customer itu disambut dengan baik, diantar ke tempat duduknya, diajarkan cara ordernya seperti apa, kalian pantau ya, kalian antar makanan yang menu yang udah mereka order ke meja mereka. Lalu kalian coret menu yang sudah datang, ya agar tidak terjadi misorder atau double order. Ya, intinya kalian benar-benar sambut dan perlakukan customer itu ketika datang, sampai duduk, sampai menunggu makanan, dan sampai makanan datang itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu kunci dari greeting itu adalah senyum. Ya, kalian harus bisa kontrol semua waiters kalian itu harus full senyum, ya, harus smiling face. Jangan cemberut ya, kalaupun lagi ditekan sama customer, lagi ada komplain A, B, C, D, E, tetap usahakan untuk menjawab dengan ramah, sopan, dan penuh senyum. Tips yang keempat adalah kebersihan. Kenapa kebersihan saya taruh paling akhir, bukan paling pertama? Karena faktanya sekarang banyak banget resto-resto, ya, atau tempat makan, warung makan, rumah makan yang nggak bersih-bersih banget, tapi ramenya minta ampun. Kenapa bisa begitu?
Balik lagi ke faktor yang tadi saya sebutin. Nomor 1, biasanya makanannya keluarnya cepat. Yang kedua, menunya rasanya enak dan konsisten. Itu dulu fokus mereka. Yang ketiga, baru pelayanannya yang baik. Yang keempat, baru kebersihan. Nggak masalah kok, nggak yang bersih kinclong-kinclong banget. Ya, tapi asalkan menunya keluarnya cepat. Banyak kan yang di warung-warung tenda, di rumah makan yang kecil biasa yang tapi rame banget. Di pinggiran itu kan banyak, dia kan nggak bersih-bersih banget. Ya kan, tapi kenapa bisa rame? Kenapa customer mau balik lagi? Ternyata kebersihan itu ada di faktor kesekian. Ya, makanya saya taruh di nomor 4. Ya, jadi setelah kalian bisa memastikan speed menu yang diorder itu cepat, rasanya enak dan konsisten, greetingnya sudah oke, baru kalian ke kebersihan. Ya, pastikan bahwa lokasi area customer itu harus selalu bersih. Ya, kalau lagi tidak ada customer, rutin dilap, rutin dibersihkan, dicek apa yang kira-kira tidak sesuai, apa yang kira-kira bikin customer itu jadi jijik, jadi annoying, itu segera dibersihkan. Ya, tugas kita sebagai owner itu harus sering mengkontrol mereka, ya, mengkontrol waiters atau mengkontrol OB untuk rajin membersihkan lokasi tempat yang sering didatangi oleh customer, ya, mulai dari table, ya, mulai dari kursinya, mungkin musola, kamar mandi, floor area, area tempat mereka duduk dan sekelilingnya, dinding-dindingnya, banyak hal ya. Ya, fokus ke kebersihan pertama itu adalah hal-hal yang customer langsung lihat, ya, tempat ini bersih atau enggak, ya. Untuk hal-hal yang tidak terlalu terlihat oleh customer itu adalah prioritas nomor 2. Setelah tempat yang terlihat oleh customer yang paling utama itu udah bersih, baru kalian fokus ke kebersihan ke hal-hal yang tidak terlalu terlihat oleh customer atau area-area tersembunyi. Oke, kurang lebih itu dulu ya tips dari saya kali ini. Semoga 4 basic tips ini bisa bermanfaat buat Sobat JPW semua. Semoga bisa memberikan inspirasi buat Sobat JPW semua yang baru memulai buka kafe atau resto ya, dan ingin customernya balik lagi ya, merasa nyaman. Coba deh fokus ke 4 hal ini ya, konsisten. Ini memang tidak mudah, ini terlihat sepele tapi ini susahnya minta ampun. Saya sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk menerapkan 4 hal ini dengan sempurna. Itu pun sampai sekarang belum sempurna, masih harus dievaluasi lagi, masih harus diperbaiki lagi. Ya, pokoknya jangan nyerah. Bisnis F&B itu memang tidak mudah, bisnis yang keras. Ya, kuncinya kalau mau sukses kalian harus tangguh, pantang menyerah. Setiap menerima komplain jangan ngedon. Ya, komplain itu kita anggap sebagai masukan untuk membangun kita, untuk evaluasi agar kita lebih baik lagi. Oke, sekian dulu. Jangan lupa dukung terus dan support channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.